kami 2013 akan mempresentasikan makalah kami tentang takhrij hadis yang akan disampaikan oleh teman-teman kami. Takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri, menemukan, dan mengidentifikasi asal-usul hadis dalam kitab sumber asli. Mencakup pencantuman sanad, matan, dan penilaian kualitas hadis atau sahih, hasan, dhaif. Manfaat besar memperjelas sumber, memperluas sanad, menilai kekuatan riwayat, dan mencegah penyebaran hadis palsu. Takhrij adalah kebutuhan setiap muslim untuk memahami ajaran Islam secara benar. Bentuk-bentuk takhrij meliputi lafaz awal, kata kunci, tema perwari, kitab induk, dan teknologi digital. Berikutnya adalah pengertian takhrij hadis menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mahmud Al-Tohan. Takhrij hadis adalah menunjukkan letak asal hadis pada sumber aslinya dengan sanad lengkap dan menjelaskan kualitasnya. Berikutnya menurut Nawir Yuslam dan Muhammad Syuhud Ismail, takhrij hadis adalah penelusuran hadis pada kitab-kitab hadis yang asli yang memuat matan dan sanad lengkap. Dapat kita simpulkan yaitu usaha mengemukakan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber asli untuk mengetahui kualitas hadis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat takhrij hadis. Yang pertama adalah memperkenalkan sumber-sumber hadis dan ulama yang meriwayatkannya. Yang kedua, menambah perbendaharaan sanad hadis. Yang ketiga, memperjelas keadaan sanad. Yang keempat, memperjelas kualitas suatu hadis dengan banyaknya riwayat. Yang kelima, memperjelas periwayat hadis yang samar. Yang keenam, menghilangkan keraguan dan kekeliruan periwayat. Yang ketujuh, memperjelas waktu dan tempat turunnya hadis. Adapun bentuk-bentuk takhrij hadis sebagai berikut. Yang pertama yaitu takhrij berdasarkan lafaz awal hadis. Metode ini dilakukan dengan menelusuri hadis berdasarkan kata pertama atau lafaz awal dari matanya. Umumnya digunakan untuk hadis yang sudah diketahui penggalan awal teksnya. Yang kedua yaitu takhrij berdasarkan kata kunci dalam matan. Digunakan ketika seseorang hanya mengetahui sebagian lafaz atau kata penting dari hadis. Hadis ditelusuri menggunakan indeks kata kunci. Yang ketiga yaitu takhrij berdasarkan tema atau topik hadis. Metode ini dilakukan dengan mencari hadis berdasarkan temanya, seperti sholat, zakat, puasa, jihad, dan lain sebagainya. Biasanya digunakan dalam kitab tematik. Yang keempat yaitu takhrij berdasarkan nama perawi sahabat. Metode ini digunakan jika diketahui siapa sahabat yang meriwayatkan hadis. Lalu ditelusuri melalui kitab-kitab musnad. Yang kelima yaitu takhrij berdasarkan langsung dari kitab induk hadis atau kutub al-tis'ah. Ini adalah metode klasik di mana peneliti langsung menelusuri hadis dalam kitab induk hadis seperti Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Yang keenam, takhrij digital atau teknologi modern. Metode kontemporer ini memanfaatkan perangkat lunak dan situs web untuk menelusuri hadis secara cepat dan efisien. Metode langkah kegiatan takhrij hadis. Yang pertama, metode lafaz yang terdapat dalam matan hadis menggunakan kamus hadis. Yang kedua, melalui lafaz pertama matan hadis berdasarkan urutan alfabet Arab. Yang ketiga, melalui periwayat pertama sanad pada tingkat sahabat menggunakan kitab musnad Ma'jum al-Araf. Yang keempat, melalui tema-tema hadis menggunakan kitab hadis tematik. Yang terakhir, melalui klasifikasi jenis hadis atau keadaan matan dan sanad menggunakan pengetahuan khusus tentang sifat dan kualitas hadis. Jadi kesimpulannya begini. Jadi takhrij hadis itu adalah suatu proses yang sangat penting untuk menelusuri dan mengidentifikasi, menemukan dan mengidentifikasi asal-usul sumber hadis yang asli, yang mencakup percantuman matan dan sanad, dan untuk penilaian kualitas hadis tersebut, bahwasanya hadis itu hadis sahih, hasan, atau dhaif. Dan takhrij hadis
adalah kebutuhan setiap muslim untuk memahami ajaran Islam secara benar. Dan bentuk-bentuk takhrij meliputi lafadz awal, kata kunci, tema, dan perawinya. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Bila ada yang mohon dimaafkan. Kami